perpindahan panasnya terjadi dalam arah X dan pada keadaan steady. Dalam arah X dan kondisinya steady. Di sini sekarang kita tahu perpindahan panas kita kemarin itu kan terjadi dalam sumbu X. Kenapa? Karena di sumbu X selain ada perbedaan suhu, juga ukuran dalam sumbu X yang punya interval Lx sangat tipis jika dibandingkan dengan Ly dan Lz. Sehingga di sini ada perpindahan panas sebagai fungsi suhu. Atau kita bisa mengatakan bahwa T kita sebagai fungsi X. Di sini kemarin sudah dinyatakan, permukaan bawah slab itu terletak pada X sama dengan 0. Permukaan atas slab terletak pada X sama dengan LE. Suhu di permukaan bawah itu adalah T1. Suhu di permukaan atas adalah T2. T1 lebih besar daripada T2 dalam kasus ini. Sehingga akibatnya apa? Perpindahan panas kita itu terjadi dari bawah ke atas. Perpindahan panas kita terjadi dari bawah ke atas. Oh ya, jangan lupa absennya tetap di spada ya. Jangan lupa absennya tetap di spada. Nah, di sini sudah diketahui kemarin bahwa pada posisi X sama dengan 0, laju alir panasnya adalah Q1. Jadi saya tulis ketika X-nya sama dengan 0, laju alir panasnya itu adalah pada X sama dengan 0. Laju alir panasnya kita tulis sama dengan Q1. Kita notasikan sebagai X1. Satuannya panas per waktu. Sedangkan pada permukaan yang lain, yaitu Qx sama dengan Lx, Qx pada posisi Lx, laju alir panasnya adalah Q2. Ini adalah satuannya panas per waktu. Panas per waktu. Dalam kasus ini, di slab itu tidak ada aliran listrik. Tidak ada reaksi kimia, juga tidak ada reaksi nuklir. Akibatnya apa? Maka perpindahan panas itu tidak ada panas yang dibangkitkan. Dalam kasus ini tidak ada panas yang dibangkitkan. Rate of generation-nya 0. Karena apa? Tadi tidak ada laju alir, tidak ada aliran listrik, tidak ada reaksi nuklir dan tidak ada reaksi kimia. Sekarang ternyata dalam kasus ini juga tinjauan perpindahan panas kita itu ditinjau pada keadaan steady. Akibatnya apa? Laju akumulasinya adalah sama dengan 0. Kenapa? Tinjauan kita pada keadaan steady. Untuk perpindahan panasnya, luasan perpindahan panasnya itu adalah karena perpindahan panas kita adalah ke arah X, maka luasan perpindahan panasnya adalah AX. AX itu apa? Luasan yang tegak lurus dengan sumbu X. Luasan yang tegak lurus dengan sumbu X. Itu besarnya sama dengan apa? Ly kali Lz. Ly kali Lz. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bentuk seperti itu ya. Nanti kita akan mencari persamaan distribusi suhunya. Kita akan mencari persamaan distribusi suhunya. Kita pakai strategi penyelesaian kita ya tadi. Maka mau tidak mau langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Menyusun persamaan neraca panasnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ini, menyusun persamaan neraca panas. Ya, neraca panas nanti ada 2,
neraca panas, ya toh. Langkah pertama kita adalah ini. Langkah pertama. 1 adalah menyusun neraca panas. Mau langkah penyelesaiannya lurus, mau langkah penyelesaiannya belok, maka kalau kita mau mendapatkan persamaan distribusi suhu, yang harus kita lakukan adalah menyusun persamaan neraca panas. Sekarang untuk neraca panas makroskopik, neraca panas ada 2 kan tadi, neraca panas ada 2, yaitu neraca panas makroskopis dan neraca panas inkremental. Neraca panas makroskopis dan neraca panas inkremental. Bentuknya apa? Kemarin kan persamaan neraca panas kita adalah laju alir panas masuk dikurangi laju alir panas yang keluar ditambah laju pembangkitan panas dikurangi sama dengan laju akumulasi. Saya ulangi lagi, laju alir panas masuk dikurangi laju alir panas yang keluar ditambah laju pembangkitan panas sama dengan laju akumulasi panas. Kita masukkan untuk neraca makroskopis. Yang dimaksud dengan neraca makroskopis kayaknya kemarin sudah saya singgung sedikit ya. Kalau neraca makroskopis itu maksudnya apa? Kemarin ada yang masih ingat? Neraca makroskopis itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Yang kita tinjau adalah pada batasan keseluruhan. Jadi batasan paling luar dalam arah E. Batasan paling luar dalam arah E kita terletak di mana? Batasan terluar dalam arah E kita yang paling luar itu terletak di mana? Ada yang tahu? Ini kelas apa ya? Kelas B. PT kelas B. Yosefa Kades. Yosefa Kades. Ada enggak? Dwi Anggraita. Dwi Anggraita. Enggak ada juga. Ayo, Dwi Anggraita. Kemarin kan saya sudah menjelaskan neraca makroskopis. Neraca makroskopis itu kan tergantung keadaan batas yang akan kita gunakan dalam menyusun neraca panas. Kalau neraca makroskopis kan maksudnya neraca panas keseluruhan atau total. Berarti yang kita tinjau adalah apa? Di batas terluar pada sistem yang kita tinjau. Berarti neraca panas makroskopisnya itu untuk laju alir panas masuk di mana? Tadi siapa? Dwi Anggraita. Gimana? Oh, tempatmu feedback ya? Ayo, apa? Laju alir panas masuknya berarti di mana, Dwi Anggraita? Di Q1, Bu. Oh, di Q1. Itu besarnya, dimnya yang saya tanyakan D-nya. Kalau Q itu kan laju alir panasnya. D-nya itu kan laju alir panasnya. Kalau saya menanyakan di mana, gitu. Kalau besarnya berapa? Harus jawab Q1. Kalau di mana berarti harus posisi. Kan saya mau menanyakan, kalau menyusun neraca panas makroskopis tergantung keadaan batas yang kita tinjau. Berarti dari mana sampai mana? Di mana sampai mana? Ayo. Kalau gitu besarnya laju alir panasnya. Dari mana sampai mana? Kan batasan terluar. Umi Kalsum. Ferdian Dwi Rahman. Dari X sampai LX bukan, Bu? Dari mana, Mas? Mas Ferdian? Kalau neraca makroskopis kita, itu neraca panas overall. Keseluruhan, boleh. Berarti dari mana? Dari mana, Mas Ferdian? Dari X sampai LX bukan, Bu? Loh, kok dari X? X kita itu letaknya dari 0 sampai LX. Kalau yang untuk neraca makroskopis, berarti mulai dari mana sampai mana?
Mulai dari mana sampai mana? Kalau mulai dari X, sepanjang sumbu X itu adalah X. Sepanjang sumbu X itu adalah X. Kan ini kalau neraca panas makroskopis, kita harus menentukan laju alir panas masuknya ada di mana. Laju alir panas keluarnya ada di posisi mana. Tergantung dari apa? Suhu terbesar dan suhu terkecilnya. Berarti kalau ingat, perpindahan panas itu selalu berjalan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti kalau seperti ini, berarti neraca panas kita dari mana sampai mana? Kalau makroskopis, dari Joyce Kristianto, Diva Anissa, nggak ada juga ya. Ahmad Aulia, Iya, Bu. yuk. Tadi Joyce nggak ada. Pertemuan ketiga ya ini. Diva juga nggak ada. Ahmad Aulia, Ahmad. Perpindahan panas kita dari mana sampai mana? Oh. Ayo. Dari dari T1 sampai T2, Bu. itu kan suhunya, posisinya. Dari posisi Posisi. ke posisinya. Iya, berarti dari yang X sama dengan 0 sampai yang ini, Bu. Yang di posisi X yang T2 itu. Sampai mana? Sampai mana? Sebutkan aja. Berarti dari X sama dengan 0 sampai mana? Ini neraca makroskopis. Slab kita kan ini toh ya, permukaan bawah terletak di mana? Ahmad Aulia. Yang permukaan bawah X sama dengan 0. Ya, permukaan atasnya di mana, Aulia? Yang X plus delta X, bukan, Bu? Makroskopis kok. Makroskopis. Tebal slab kita itu berapa? Ini, Bu. X plus CX, Bu. Duh, tebal slab kita. Rizkia Anissa, enggak ada ya. Akil, enggak ada ya. Salwa Kaila, enggak ada juga. Rama Elvina, siapa? Salwa. Oke, sekarang dijawab. Perpindahan panas kita untuk menyusun neraca makroskopisnya, ini kan kemarin sudah saya jelaskan. Letaknya dari mana sampai kemana? Di posisi mana sampai mana? Dari X sama dengan 0 sama dengan sampai X sama dengan LX, bukan, Bu? Ya, kenapa seperti itu? Karena tinjauan kita adalah neraca panas makroskopis. Karena posisi slab kita terbawah ada di mana, Salwa? X sama dengan 0, Bu. X untuk permukaan atasnya di mana? X sama dengan LX. Nah, akibatnya kalau kita menyusun neraca makroskopis kita, ya dari posisi X sama dengan 0 sampai X sama dengan LE. Karena tebal slab kita adalah itu. Tebal slab kita adalah LX. Tebal slab kita adalah LE. Sehingga kalau menyusun neraca makroskopis, ya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan LX. Kenapa mulainya dari X sama dengan 0 ya? Rama Elvitra Sari. Karena Q-nya masuk dari X sama dengan 0.
Kenapa? Karena Q1 masuk di X sama dengan 0. Aduh, dasar perpindahan panas itu melihatnya dari mana? Dari Q atau dari apa? Parameter terjadinya perpindahan panas penyebabnya apa? Suhu, Bu. Suhu. Berarti tadi kenapa mulainya dari X sama dengan 0? Perpindahan panasnya masuknya di X sama dengan 0. Karena Suhunya batas bawahnya suhunya berpindah dari X sama dengan 0 ke X sama dengan LX. kenapa? Syarat perpindahan panas itu apa toh? Terjadinya perpindahan panas itu apa? Menggunakan konsep hukum alam. Dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, suhu tertinggi kita di mana dalam kasus kita? Di X sama dengan 0. Nah, suhunya berapa di X sama dengan 0? Sebesar T1. T1, karena suhu tertingginya ada di X sama dengan 0. Besarnya suhunya adalah T1. Suhu terendah ada di mana? Di X sama dengan LX. Nah, suhunya berapa? T2. Nah, T1 kan lebih besar daripada T2, maka betul kalau tinjauan kita adalah menyusun neraca makroskopis, maka tinjauannya ya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan LX. Karena apa? Suhu tertinggi ada di X sama dengan 0, yaitu sebesar T1. Nah, sehingga bentuk neraca panas kita, ini adalah laju alir panas masuknya, ini adalah laju alir panas yang keluarnya, ditambah laju pembangkitan panas sama dengan 0. Akibatnya kita mendapatkan bentuk ini. Q1 sama dengan Q2. Laju alir panas masuk sama dengan laju alir panas yang keluar. Dari sini bisa kita simpulkan apa? Kalau laju alir panas yang masuk di posisi terluar dengan laju alir panas yang keluar di posisi terluar itu sama, maka dalam kasus ini apa yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa kita simpulkan? Rahma Elfitra Sari. Rahma? Ya, Bu. Yuk, apa yang bisa kita simpulkan dengan persamaan yang saya kotaki dengan garis merah ini? Bahwa lajunya masuk sama dengan laju keluarnya. Nah iya, apa selain itu ya? Sudah dong, ini sudah sama dengan. Artinya apa berarti nanti? Kalau laju alir panas masuk sama dengan laju alir panas yang keluar, maka dalam kasus ini yang keluar Q1, yang paling di bawah, paling bawah Q1, paling atas Q2. Nah, besarnya sama. Artinya nanti apa? Yang bisa Anda simpulkan dari sini. Itu kan tujuan proses transfer kan menggambarkan kejadian yang ada dalam sistem yang kita tinjau. Apa yang bisa kita simpulkan dalam kejadian ini? Irmanda Wastu. Irmanda Wastu. Hadir, Bu. Yuk. Apa yang bisa kita simpulkan, Irman? Energi atau keadaannya sama mungkin, Bu. Laju alir panasnya sama. Artinya apa? Kalau sama artinya apa? Irmanda. Kalau sama artinya nanti bahwa laju alir panasnya itu tetap. Kalau X-nya berubah, ya laju alir panasnya besarnya tidak berubah. Wong yang bagian luar juga sama dengan bagian bawah yang paling luar dengan bagian atas yang paling luar itu sama, maka di posisi dimanapun dalam arah X pada X sama dengan 0 sampai X sama dengan LX, nanti laju alir panasnya adalah tetap atau sama. Jadi nanti laju alir panas kita itu konstan. 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 Laju alir panas kita itu adalah konstan.
Nah, itu yang kita dapat simpulkan dari neraca makroskopis kita, bahwa laju alir panas kita nanti adalah tetap tidak sebagai fungsi X. Nah, sekarang selanjutnya kita mau menyusun apa? Selanjutnya kita akan menyusun neraca inkremental. Beda, neraca makroskopis dan neraca inkremental berbeda ya. Kalau makroskopis adalah neraca panas keseluruhan, sehingga kita meninjaunya di batasan paling luar. Tetapi kalau tinjauan kita itu adalah neraca panas inkremental, maka tinjauan kita tergantung dari arah perpindahan panasnya. Arah perpindahan panas kita kemana tadi? Ke X. Maka kalau kita mau menyusun neraca panas inkremental, maka kita harus membatasi pada inkremen tertentu. Inkremen yang kita gunakan itu adalah delta X. Ini di sebelahnya sudah ada gambarnya ya. Ini, atau saya hapus. Ini saya hapus, saya gambarkan. Nah, ini adalah slab kita. Ini X sama dengan LX, ini X sama dengan 0. Inkremen kita ada di mana? Ya ini, inkremen kita adalah ini. Tebalnya berapa? Delta X. Kalau tebal slab kita adalah LX, yaitu pada posisi X sama dengan LX dikurangi X sama dengan 0, maka tebal inkremen kita ini adalah delta X. Delta X itu terletak di mana? Ya dari X sampai X plus delta X. Nah, berarti delta X itu terletak, kalau di sebelah sini sudah ada gambarnya ya, di sebelah sini itu sudah ada gambarnya, yaitu di X sampai X plus delta X, ini. Nah, sekarang, karena perpindahan panas kita itu terjadi dari bawah ke atas, maka pada elemen volume atau pada inkremen sebesar delta X, posisi laju alir panas masuk ada di mana? Ya di sini. Karena suhu di sini di posisi X itu adalah suhunya terbesar pada elemen volume setebal delta X, pada posisi delta X, suhu terbesar ya terletak di X. Suhu terendah ada di mana? Ya di X plus delta X, itu adalah suhu terendah. Sehingga laju alir panas masuknya ya ada di posisi X. Laju alir panas yang keluar ada di mana? Di posisi X plus delta X. Sehingga bisa kita tuliskan ini adalah Ix pada posisi X, yang ini adalah Ix pada posisi X plus delta X. Nah, kita sudah mendapatkan bentuk ini. Ix pada posisi X itu kan sama dengan apa? Ingat, flux panas itu sama dengan laju alir panas persatuan luas. Maka laju alir panas kita apa? Ya sama dengan flux panas dikalikan dengan luas. Dikalikan dengan luas. Sekarang laju alir panas di posisi X plus delta X bagaimana? X plus delta X sama dengan apa? Ya, Ix kali AX pada posisi X plus delta X. Nah, berarti kita bisa menyusun neraca panas inkremental kita. Kita bisa menyusun neraca panas inkremental kita. Laju alir panas masuknya adalah ini. Laju alir panas yang keluar adalah ini. Sehingga bentuk neraca panas kita menjadi ini. Laju alir panas masuknya adalah ini, Ix kali AX pada posisi X. Laju alir panas keluarnya adalah Ix kali AX di posisi X plus delta X. Ya toh. Laju pembangkitan panasnya berapa? 0, karena tidak ada aliran listrik.
tidak ada reaksi nuklir, demikian juga tidak ada reaksi kimia. Sehingga laju pembangkitan panasnya adalah 0. Sekarang laju akumulasinya 0 karena tinjauan kita pada keadaan steady. Maka bentuk neraca panas kita pada elemen volume setebal delta X adalah ini, Ix kali AX pada posisi X dikurangi Ix kali AX pada posisi X plus delta X sama dengan 0. Nah, kita sudah mendapatkan neraca inkremental kita. Sesuai dengan strategi penyelesaian masalah, kalau kita sudah menyusun neraca inkremental, maka selanjutnya apa tadi? Memasukkan konsep elemen volume. Kita memasukkan apa? Konsep elemen volume. Saatnya kita menentukan elemen volume kita. Saatnya kita menentukan elemen volume kita. Ya kan? Nah, kita saatnya menentukan elemen volume kita, delta V. Delta V kita berapa ya? Kan gitu. Ingat, perpindahan panas kita terjadi dalam arah X. Maka besarnya elemen volume kita adalah delta V. Delta V sama dengan apa? Ya volume pada posisi X plus delta X dikurangi apa? Volume pada posisi X. Jadi delta V itu ya sama dengan volume pada posisi X plus delta X dikurangi volume pada posisi X. Volume itu sama dengan apa? Maka volume sama dengan luasan kali panjang atau jarak. Jaraknya mana? Ingat, karena ini volume pada posisi X plus delta X, maka panjangnya ya X plus delta X. Ya toh, luas kali panjang kan sama dengan volume. Sekarang volume pada posisi X, volume di sini, di sini. Kalau volume pada posisi X plus delta X ya di sini. Ini adalah volume pada posisi X plus delta X. Kalau volume pada posisi X di mana? Volume pada posisi X ya di sini yang ini. Nah, ini. Maka betul kalau ada volume pada posisi X plus delta X dikurangi volume pada posisi X ya sama dengan delta V. Delta V jadinya yang ini. Yang saya garis hijau ini, itu adalah delta V kita. Ini adalah delta V dengan tebal delta V. Kita lanjutkan lagi sekarang. Nah, berarti untuk menentukan delta V adalah volume pada posisi X plus delta X dikurangi volume pada posisi X. Volume pada posisi X apa? AX kali X. Maka akibatnya apa? Delta V. Delta V ya jelas sama dengan AX kali delta X. Nah, elemen volume kita sudah kita dapatkan. Kita mau gunakan delta V ini, kita substitusikan ke persamaan neraca panas inkremental. Persamaan neraca panas inkrementalnya mana? Ya ini. Persamaan neraca panas inkrementalnya ini. Maka persamaan ini kita bagi dengan delta V. Cara memasukkan elemen volume kan, elemen volume kita gunakan sebagai pembagi. Maka kita bagi dengan ini, AX kali delta X. Ingat, AX kita itu konstan toh, kalau di slide. Dimanapun letak X-nya, maka luasan perpindahan panas dalam arah X itu adalah tetap. Akibatnya apa? Maka kita mendapatkan bentuk persamaan ini. Kita mendapatkan bentuk ini. Maka kita mendapatkan, ini saya hapus dulu. Maka kita mendapatkan hasil ini. Ya toh, ini kita pindah ruas ya. Sehingga kalau ini kita pindah ruas menjadi QX
kali AX pada posisi X plus delta X dikurangi VX kali AX di posisi X sama dengan 0. Ini kita bagi dengan delta V tadi kan. Sehingga kita mendapatkan ini. AX-nya tetap. AX tetap. Sehingga kita mendapatkan bentuk ini. Bentuk yang kita dapatkan ini, selanjutnya kita limitkan. Supaya kan tujuan dari kita memasukkan konsep elemen volume, supaya apa? Mendapatkan persamaan diferensial dalam blok panas. Maka ini kita limitkan pada nilai delta X mendekati 0. Hasilnya apa? Sekarang kalau ini kita limitkan. Maka kita mendapatkan, ingat, karena Qx dalam kasus ini hanya sebagai fungsi X, maka berubah bebasnya adalah 1. Maka persamaan diferensial yang dihasilkan adalah persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial ordiner. dqx per dx sama dengan 0. Nah, dari hasil limitnya kita mendapatkan bentuk ini. Nah, persamaan betul toh? Tadi setelah kita ada neraca panas, dimasukkan konsep elemen volume, kita mendapatkan PD dalam blok panas. PD dalam blok panas ya ini. Ini adalah PD dalam persamaan diferensial dalam blok panas. Nah, untuk menyelesaikannya bagaimana? Kita sudah mendapatkan PD dalam blok panas. Untuk menyelesaikannya bagaimana? Ini PD dalam blok panas, mau kita selesaikan. Caranya bagaimana? Maka kita kalikan dengan DX. Kita kalikan dengan DX. Kita kalikan, kita pakai yang lurus dulu ya. Nanti pakai cara yang belok. Kita pakai yang lurus dulu. Nah, sekarang kita pakai cara yang lurus dulu. Maka kalau ini kita kalikan dengan DX, kalau ini kita kalikan dengan DX, maka kita mendapatkan hasil bahwa dqx itu sama dengan 0. Betul ya? Kita mendapatkan hasil bahwa dqx sama dengan 0. Kita mendapatkan ini, dqx sama dengan 0. Ini kan sudah PD tingkat 1 dengan variabel yang sudah terpisah. dqx sama dengan 0. Maka untuk menyelesaikannya apa? Diintegralkan. Kita integralkan. Nah, sekarang kita tinggal memilih pakai integral tertentu atau integral tidak tentu. Tergantung. Kalau keadaan batasnya diketahui, ya kita pakai integral tertentu. Kalau keadaan batasnya tidak diketahui, maka kita pakai integral tidak tentu. Dalam kasus kita ini, ternyata PD-nya itu, blok panas kita itu, tidak diketahui keadaan batasnya. Kita belum tahu berapa keadaan batasnya. Maka, untuk menyelesaikannya, kita pakai integral tidak tentu. Sehingga, persamaan itu, kalau kita integralkan kan ini. Nah, dqx itu sama dengan 0. Tinggal kita integralkan. Nah, kalau kita punya integral dy, ya hasilnya y. Kalau integral dx, ya hasilnya adalah x. Maka kalau ada integral dqx, ya hasilnya adalah qx. Hasil integral 0 apa? Konstanta. Karena integral dan diferensial kan berkebalikan. Maka hasil integral dari 0 adalah bilangan konstan. Kenapa kok bilangan konstan? Karena integral dan diferensial berkebalikan. Karena turunan dari konstanta itu 0. Sehingga persamaan kita menjadi ini. Integral dqx ya sama dengan C1. C1 adalah konstanta. Hasil integral 0. Sehingga integral kita kalau diselesaikan, maka kita mendapatkan bentuk ini. Nah, ini yang disebut apa?
penyelesaian dalam flux. Penyelesaian dalam flux. Atau jawaban dalam flux. Jawaban dalam flux. Maka sekarang kalau kita mau mendapatkan jawaban dalam flux atau penyelesaian dalam flux, maka C1-nya wajib dicari. Wajib itu C1-nya konstanta yang muncul harus dicari. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh jawaban dalam flux atau penyelesaian dalam flux panas? Tadi kalau kita pakai langkah yang tengah, begitu jawaban dalam flux sudah kita dapatkan, kita bisa menggunakan apa tadi untuk strategi penyelesaiannya, maka kita bisa menggunakan hukum Fourier. Nah, kita pakai langkah yang lurus ya, kita pakai langkah yang lurus, maka nah ini kita sudah dapat jawaban dalam flux panas, maka kita menggunakan hukum Fourier. Tinggal disubstitusikan ke jawaban dalam flux panas. Maka menjadi bagaimana sekarang? Qx kita adalah sama dengan C1. Nah, kita menggunakan hukum Fourier. Kita menggunakan hukum Fourier karena perpindahan panas kita terjadi dalam arah X, maka Qx sama dengan negatif K, dt per dx. Sehingga menjadi apa? Negatif K, dt per dx sama dengan C1. Sehingga, betul ya, kalau ada jawaban dalam flux, hukum Fourier dimasukkan, maka kita mendapatkan apa? Menurut strategi penyelesaian, kita mendapatkan PD dalam suhu. Ini adalah PD dalam suhu. Ini adalah PD dalam suhu. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan PD dalam suhu, maka PD dalam suhu ini harus kita selesaikan untuk mendapatkan apa? Mendapatkan PD, mendapatkan apa? Jawaban dalam suhu atau persamaan distribusi suhu. Berarti persamaan ini tinggal kita apakan? Ya diintegralkan. Tinggal kita pilih integralnya, integral tertentu atau integral tidak tentu. Nah, tinggal kita integralkan. Pakai integral tertentu atau integral tidak tentu. Kalau kita punya keadaan batasan, ya lebih baik kalau sudah diketahui ya pakai integral tertentu. Karena lebih cepat penyelesaiannya. Kalau kita mau menyelesaikan dengan integral tak tentu, ya nggak apa-apa, tapi konstanta yang muncul wajib dicari. Nah, sekarang keadaan batas kita, kasus kita, itu apakah sudah diketahui keadaan batasnya atau belum? Sudah. Di X sama dengan 0, suhunya adalah T1. Ini adalah suhu di permukaan bawah. Suhu di permukaan atas apa? T2. Karena yang kita cari adalah T sebagai fungsi X atau persamaan distribusi suhu, maka kita harus mempunyai keadaan batas yang berlaku umum. Keadaan batas yang berupa variabel. Kalau keadaan batas 1 dan 3 ini kan keadaan batas pada nilai konstan. Ya toh, T1 kan hanya didapat pada X sama dengan 0. T2 hanya didapat pada X sama dengan Lx. Padahal kita mau mencari persamaan distribusi. Maka kita wajib mencari keadaan batas yang berlaku umum. Keadaan batas yang berlaku umum apa? Ya ini. Keadaan batas yang berlaku umum adalah ini. X sama dengan X pada nilai tertentu, maka suhunya adalah tertentu. Sekarang yang kita cari adalah ini, dt, integral dt sama dengan negatif C1 per K integral dx. Kita pakai keadaan batas 1 dan 2. Kita pakai keadaan batas 1 dan 2. Maka keadaan batas 1 itu adalah batas bawah.
Ini adalah X sama dengan 0. Maka suhunya adalah T1. Keadaan batas kita yang batas atas apa? Keadaan batas 2, yaitu X-nya adalah X. Suhunya berapa? T. Hasil integral ini apa? T dari T1 di batas bawah sampai T. Hasil integral yang ini apa? Negatif C1 per K integral X. Kok integral X? Hasilnya adalah X. Hasil integralnya dari 0 sampai X. Ya kan? Sehingga kalau ini kita masukkan, menjadi bagaimana? Kalau kita masukkan, maka kita memperoleh hasil ini. T1 itu tadi batas bawah ya, sehingga kita mendapatkan ini. T min T1 sama dengan negatif C1 kali dalam kurung X min 0, atau menjadi ini. Maka kita mendapatkan bentuk persamaan A. Kita mendapatkan persamaan A. Sekarang kita menggunakan keadaan batas yang lain. Keadaan batas yang lain mana? Maka kita menggunakan keadaan batas 1 dan 3. Langkahnya sama ya. Langkahnya sama dengan keadaan batas 1 dan 2. Maka kita ini tadi persamaannya. Maka kita memperoleh ini. T2, ya toh, batas bawahnya kan T1, batas atasnya T2. X-nya, batas bawahnya 0, batas atasnya adalah LX. Sehingga kalau ini diintegralkan, kita mendapatkan persamaan B. Tadi, tujuan kita, yang kita cari, itu apa tadi? Yang kita cari adalah mencari persamaan distribusi suhu. Bagaimana cara mencari persamaan distribusi suhu? Untuk mencari persamaan distribusi suhu, caranya bagaimana? Maka persamaan A itu dibagi dengan persamaan B. Jadi persamaan A dibagi dengan persamaan B. Persamaan A dibagi dengan persamaan B. Maka hasilnya menjadi apa? Seperti yang ada di layar. T min T1 sama dengan negatif C1 per K kali X dibagi persamaan B. Persamaan B adalah T2 min T1 sama dengan negatif C1 per K kali LX. Bilangan-bilangan yang sama di pembilang dan di penyebut, yang bisa dicoret, kita coret dulu. Yang bisa kita coret apa? Ini, negatif C1 per K. Yang di penyebut, ya negatif C1 per K. Maka kita mendapatkan hasil ini. T min T1 per T2 min T1 sama dengan apa? X per LX. Kita mendapatkan bentuk ini. Atau kalau ini kita sederhanakan menjadi apa? T sama dengan dalam kurung T2 min T1 kali apa? Kali X per LX. Yang ini kita pindah ruas. Maka ini plus T1. Maka inilah yang disebut dengan persamaan distribusi suhu. Atau T sebagai fungsi X. Ini adalah persamaan distribusi suhu atau T sebagai fungsi X. Ini tuh bisa menggambarkan kondisi di dalam slide kita loh ya. Kondisi di dalam slide kita itu tergambarkan di sini. Dengan persamaan ini gunanya banyak, bisa kita gunakan untuk berbagai macam. Nah, ini persamaan distribusi suhu kalau kita pakai langkah yang lurus. Sekarang, kalau kita mau menyelesaikan persamaan distribusi suhu
dengan menggunakan bantuan langkah yang belok. Langkah yang belok. Maka startnya dari mana? Start kita. Kalau kita pakai langkah yang belok, start kita adalah PD dalam peluk panas. Ya toh? PD dalam peluk panas kita tadi apa? dx per dx sama dengan 0. dx per dx sama dengan 0. Tinggal dimasukkan hukum Fourier. Tinggal dimasukkan hukum Fourier. Berarti langkah kita yang kedua untuk mencari persamaan distribusi suhu, kita menggunakan langkah yang kedua, yaitu ini dx per dx sama dengan 0. Tinggal kita masukkan apa? Hukum Fourier. Maka hukum Fourier kita apa? Dx sama dengan apa? Negatif K dt per dx. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan kita ini. D negatif K dt per dx. Ya toh, dibagi dengan dx sama dengan 0. Maka persamaan ini kita kalikan dengan X. Kita kalikan dengan X. Akibatnya kita kalikan dengan dx. Maaf ya, kita kalikan dengan dx. Maka hasilnya menjadi apa? Karena ruas kanan 0, maka hasil perkaliannya menjadi ini. Maka apa? Menjadi apa? Kalau kita kalikan dengan dx, maka hasil kita adalah D negatif K dt per dx sama dengan 0. Ya kan? Kita mendapatkan bentuk ini. Nah, selanjutnya bentuk ini akan kita selesaikan. Betul kan? Kalau ada PD dalam peluk panas, kemudian persamaan hukum Fourier kita substitusikan, maka kita akan mendapatkan apa? Jawaban dalam persamaan diferensial suhu. Ya toh? Kita mendapatkan PD dalam suhu. Nah, kita mendapatkan PD dalam suhu. Maka, persamaan ini selanjutnya kita apakan? Kita selesaikan. Dengan cara apa? Diintegralkan. Jadi, PD dalam suhu ini kita integralkan. Kita mendapatkan D negatif K dt per dx. Sama dengan apa? 0. Diintegralkan. Integralnya yang jelas integral tidak tentu ya, karena keadaan batas dt per dx kan kita tidak tahu. Maka hasil integralnya apa ini? Hasil integral ini adalah negatif K dt per dx. Hasil integral 0 apa? 0 diintegralkan ya jelas konstanta. Taruhlah konstanta yang kita cari adalah C1. Maka persamaan kita adalah ini, negatif K dt per dx sama dengan C1. Kita mendapatkan ini. Nah, ini kan jelas PD dalam suhu. Ini jelas PD dalam suhu. Kita rubah ya bentuknya. dt sama dengan negatif C1 per K dx. Ini adalah PD dalam suhu. Kan sama persis dengan bentuk tadi yang kita dapatkan dari langkah yang lurus. Kita dapatkan dari langkah yang lurus sama ya. Tadi langkah yang lurus mana? Ini. Nah, kan sama persis. Nah, berarti langkah penyelesaiannya berikutnya ya sama persis. Langkah penyelesaian berikutnya ya sama persis. Nah, dengan menggunakan integral tertentu ya keadaan batasnya dicari. Sehingga kita mendapatkan hasil seperti yang sama. Wong PD yang diselesaikan sama dan keadaan batas yang sama. Ya jelas penyelesaiannya adalah sama. Nah, idem ya. Idem kita mendapatkan ini. Sehingga persamaan distribusi suhu kita itu adalah T sama dengan T1 plus T2 min T1 X per LX.
Nah, kita sudah mendapatkan persamaan distribusi suhu. Langkah selanjutnya apa ya? Kita mau menentukan persamaan fluk panasnya. Kita mau mencari besarnya flux panas. Untuk mencari fluk panas, maka untuk mendapatkannya dari mana kita? Bisa dengan dua cara. Tadi, waktu PD dalam fluk diselesaikan, kita akan mendapatkan Qx sama dengan C1. Ya kan? Ini adalah persamaan distribusi fluk panas. Dengan catatan apa? C1 wajib dicari. Jadi, mencari persamaan distribusi fluk panas dalam kasus ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mencari C1. Ingat, C1 ini adalah konstanta. Ingat, C1 adalah konstanta. Sekarang kita cari bilangan-bilangan yang ada di C1-nya. Yang ada C1-nya persamaan A. Kemudian apalagi yang ada C1? Persamaan B. Atau kalau pakai langkah yang belok tadi, langkah yang belok, kita ada C1, persamaan C. Persamaan C itu sama dengan persamaan A ya. Persamaan D sama dengan persamaan B. Jadi persamaan A atau persamaan C, kita cari C1-nya. Atau persamaan B atau D, kita cari C1-nya. Sekarang dalam kasus ini, kira-kira persamaan C1 yang benar itu yang mana? Apakah persamaan A atau C atau persamaan B dengan D? Nah, ya toh. Sekarang berarti tinggal kita cari. C1 kita bisa memperolehnya dari A atau C, atau menggunakan persamaan D atau B. Sekarang, maaf ya, iklannya banyak. Nah, sekarang berarti kita menggunakan persamaan dengan cara yang Qx sama dengan C1. Untuk mencari Qx sama dengan C1, C1-nya kira-kira diperoleh dari mana ya? C1-nya kira-kira diperoleh dari mana? Ingat, Qx adalah konstanta. Qx. Iklannya banyak. Nah, berarti C1 memperolehnya dari mana? Kira-kira. C1 memperolehnya dari mana? Ada yang tahu? Persamaan A atau B, atau persamaan C atau D? Jadi, Nur Cahyani, Eka Putri. Nur Cahyani, Nur, adakah? Tidak ada. Christian Adi Wibowo. Tidak ada. Ya, Bu. Ya. Ayo. Untuk mencari C1 kira-kira dari mana ya, Niko? Kalau C1 itu adalah konstanta. Kalau kita lihat sekarang, di persamaan A itu sama ya bentuknya dengan persamaan C. Persamaan B sama dengan persamaan D kan? Tinggal kita pilih aja, kita melihatnya hanya salah satu aja, A dan B ya, daripada dengan C dan D, karena bentuknya sama. Sekarang kita mencari ini, di A. A kan ada C1, bentuknya itu. Atau persamaan B kita. Ini, persamaan B kita adalah ini. Kira-kira yang akan Anda pilih yang mana? C1 di mana, Niko? Kira-kira C1 mana yang Anda pilih? Halo? Ingat C1 konstanta.
Christian tadi nggak ada ya, Ada, Bu. Niko. Dalam Christian Christian ada, tadi. Bu. Dalam? Christian ada. Oh, Christian ada. Iya. Ayo, Christian. Kira-kira dari mana ya, Christian? Persamaan B. Kenapa persamaan B, Christian? Kalau nggak persamaan A? Persamaan A kan juga ada C1. Kenapa memilih persamaan B? Kata kuncinya apa? C1 kan wajib konstanta. Sekarang kalau Anda menggunakan persamaan A, apakah C1 ini konstanta atau bukan, Christian? C1 konstanta. Di A, di persamaan A, Oh iya, konstanta. konstanta. Lah kalau bedanya dengan persamaan B apa? Kalau Sama. dari ya, dalam kasus ini di persamaan A yang tidak diketahui apa, Christian? Taruhlah K itu adalah konduktivitas panas lab yang sudah diketahui nilainya. Maka kalau T1-nya sudah diketahui nilainya, apakah kita tahu berapa besarnya X? Tidak. Nah, apakah kita tahu besarnya T? Tidak. Nah, berarti C1 dalam kasus ini apakah konstanta? Karena letak X itu dari 0 sampai LX. Letak T dari T1 sampai T2. Berarti dalam kasus ini C1 yang kita gunakan tidak pas. Karena apa? Karena variabel di sini ada variabel X dan T yang nilainya belum kita ketahui. Jadi dalam kasus ini C1 mestinya bukan konstanta. Maka persamaan A tidak bisa kita pilih untuk mencari C1. Maka yang kita pilih untuk mencari C1 adalah persamaan B. Kenapa persamaan B ya? Karena C1 kan wajib konstanta. Dalam kasus ini T2 adalah konstanta. T1 juga konstanta. Konduktivitas panas dalam kasus ini konstanta. Tebal slabnya juga konstanta. Maka C1 mestinya juga konstanta. Maka untuk mencari C1 kita gunakan persamaan B. Ya toh? Jadi besarnya C1 sama dengan berapa? Yuk. Besarnya C1 berapa? Tadi Aviat Flegon. Nicholas tadi udah jawab. Besar C1 Nah, C1 sama dengan berapa? Aviat? sama dengan P2-1 kali K per LX. Diulangi lagi. C1 sama dengan apa, Aviat? C1 sama dengan minus T2 min T1 kali K per LX. Ya, berarti besarnya C1 adalah sama dengan itu. Nah, tinggal kita masukkan saja. Tadi bahwa Qx adalah sama dengan C1. C1-nya adalah sama dengan ini. Ini negatifnya langsung sudah saya masukkan ya. Jadi menjadi C1 sama dengan K kali T1 min T2 per LE. Sehingga persamaan distribusi flux kita adalah seperti ini. Sekarang, kalau kita menggunakan langkah yang belok, menggunakan langkah yang belok, maka caranya bagaimana ya? Kita kan tidak mendapatkan persamaan Qx sama dengan C1 kalau langkah yang belok. Maka kalau kita untuk mencari persamaan distribusi suhu, sudah terlanjur pakai langkah yang belok, terus ada pertanyaan, tentukan besarnya flux panas. Maka cara mencarinya bagaimana? Maka kalau kita sudah terlanjur pakai langkah yang belok, ada pertanyaan tentukan persamaan distribusi flux panas, maka langkah yang kita gunakan adalah menggunakan hukum Fourier. Hukum Fouriernya apa? Qx sama dengan negatif K dt per dx. Kalau sudah ketemu ini, kita mau mencari besarnya flux panas. Padahal dt per dx belum diketahui. Akibatnya apa? Flux panas ya akan belum diketahui juga, wong dt per dx-nya tidak diketahui. Maka besarnya dt per dx wajib untuk dicari. Dt per dx ini kan disebut dengan
gradien suhu. Cara mencari gradien suhu dari mana? Untuk memperoleh gradien suhu, maka kita kan tadi sudah mendapatkan persamaan distribusi suhu. Maka untuk mendapatkan gradien suhu, persamaan distribusi suhu wajib kita turunkan. Wajib kita diferensialkan. Kita diferensialkan kemana? Nah, berhubung yang kita cari adalah dt per dx, maka persamaan distribusi suhu kita turunkan atau kita diferensialkan terhadap X, ya kan? Nah, sehingga persamaan distribusi suhu tadi kan ini ya, T sama dengan T1 ditambah T2 min T1 kali X per Lx, itu ya. Maka ini sama-sama, ruas kiri kita turunkan, ruas kanan kita turunkan. Saya tulis saja ya, kayaknya lebih enak. T sama dengan T1 plus dalam kurung T2 min T1 kali X per Lx. Ini kita turunkan. Maka ini kita dalam kurungkan dulu ya. Ini kita dalam kurungkan. Ini sekarang kita turunkan. Maka ini kita turunkan. Ruas kanan juga kita turunkan. Hasilnya apa? dt sama dengan apa? Turunan dt1, T1 konstanta, maka kalau diturunkan sama dengan 0. Bilangan konstan kalau didiferensialkan kan 0. Sekarang yang ini, maka menjadi T2 min T1 per Lx. Hasil turunannya apa? Ya dx. Yang kita cari dt per dx, maka dt per dx didapat. Gradien suhunya didapat T2 min T1 per Lx. Sekarang tinggal kita masukkan ke hukum Fourier kita. Dx sama dengan negatif apa? K dt per dx, ya kan? Tinggal kita masukkan negatif K dt per dx kita adalah ini T2 min T1 per Lx. Nah, sama toh dengan cara yang lurus tadi. Maka besarnya persamaan distribusi flux panas kita adalah ini. Nah, sama dengan yang kita gunakan kalau kita pakai Vx sama dengan C1. Sama persis. Berarti persamaan distribusi flux panas kita bisa pakai cara yang lurus atau cara yang belok. Sekarang kita mau menyelesaikan, kalau ada pertanyaan, tentukan besarnya laju alir panas. Bagaimana cara menentukan laju alir panas? Laju alir panas kita harus kita buktikan, karena tadi dari neraca makroskopis, nilai laju alir panas adalah konstanta atau tetapan. Ya kan? Maka tinggal kita buktikan saja. Kita mau mencari besarnya laju alir panas. Kita buktikan ya. Kita buktikan kita mau mencari laju alir panas di X sama dengan 0. Kita mau mencari laju alir panas di X sama dengan 0. Laju alir panas di X sama dengan 0 kan Q1. Nah, laju alir panas itu sama dengan apa? Laju alir panas itu sama dengan apa? Yuk, laju alir panas itu sama dengan apa ya? Apia tadi sudah. Bilqis Nuria. Bilqis nggak ada. Bilqis ada kah? Ya. Yuk. Laju alir panas itu sama dengan K dikali AX. Nah, itu kan sudah bukan laju alir panas. Kalau seperti itu ya nggak bisa turun dari langit seperti itu, Topis. Kita harus mencarinya sendiri. Itu kan karena tertayang di layar. Laju alir panas itu sama dengan apa? Kalau Anda nyimak dari awal mesti akan tahu. Laju alir waktu saya tadi menentukan neraca makroskopis, kan saya nulis
Laju alir panas sama dengan apa? Sinta Kalimah Kalwa. Sinta, nggak ada. Rafli Alfayet. Rafli. Ya, Bu. Yuk. Laju alir panas itu sama dengan apa, Fli? Laju alir panas sama dengan apa? Saya nggak menanyakan persamaannya. Nanti Anda jadi manusia penghafal. Laju alir panas itu Q1 harus dicari, no ya. Muhammad Akrom, ayo Krom. Muhammad Akrom, nggak ada. Ya, Bu. Ada. Halo? Nggak ada. Ya, Bu. Ada. Ada. Yuk, ayo Krom. Mencari laju alir panas itu sama dengan apa, Krom? Tadi yang sudah diketahui fluk panas. Ya toh, Qx sama dengan fluk panas kita, Qx sama dengan K T1 min T2 kali per Lx, maaf. Maka laju alir panas itu sama dengan apa? Nurkolis Majid. Nurkolis. Ya, Bu. Yoi. Laju alir panas. Laju alir masuk dikurang laju keluar ditambah laju generasinya, Bu. Itu kan raca panas. Saya menanyakan laju alir panas, bukan raca panas. Muhammad Naufal, Ramadan. Ya, Bu. Ayo, Muhammad Naufal. Laju alir panas itu sama dengan apa, Val? Naufal. Laju alir panas sama dengan apa? Miftahul Jannah? Nggak ada ya. Nurulita Safitri? Nurul? Iya, Bu. Oke. Laju alir panas itu sama dengan apa ya, Rul? AX kali QX, Bu. Nah, QX-nya apa itu, Rul, tadi? QX-nya itu K kali T1 min T2 apa namanya? LX. Yang saya tanyakan itu laju alir panas ya. Notasinya apa? Laju alir panas. Notasi laju alir panas. Q, Bu. Ya, kalau laju alir panas di X sama dengan 0 kan tadi Q1 ya, Q besar 1 ya, Rul. Q Iya, besar Bu. 1 itu sama dengan apa, Rul? AX kali QX, Bu. QX yang kecil. Nah, QX-nya yang QX yang kecil itu sama dengan apa, Rul? Yang pertama tadi kan min K DT per DX. Bukan itu. Saya nggak menanyakan rumusan. Halo. K kali Halo. K kali, iya, Bu. Yang saya tanyakan QX itu, yang Q kecil itu sama dengan apa? Kalau Q besar laju alir panas. Kalau Q kecil itu notasi apa? Kalau Q besar itu notasi untuk laju alir panas. Satuannya panas per waktu. Kalau Q kecil untuk notasi apa ya, Rul? Q kecil untuk notasi apa? Menyebutkannya suhu per jarak, Bu. Loh, piye? Fluk panas. No. Apa? Fluk panas. Siapa ini? Fluk panas ini siapa yang ngomong? Akrom, Bu. Akrom, ya. Akrom, jadi Q besar itu apa tadi untuk notasi apa? Q besar? Ayo, Krom. Q besar itu untuk notasi apa, Krom? Laju alir. Laju alir panas. Kalau fluk panas notasinya pakai apa, Krom? Q kecil. Q kecil. Nah, sekarang maka laju alir panas kalau kaitannya dengan fluk panas sama dengan apa persamaannya? Laju alir panas adalah sama dengan secara umum. Laju alir panas sama dengan apa? Atau saya balik, fluk panas itu sama dengan apa? Loh, piye. Muhammad Iqbal Arafki.
Nggak ada. Theo Nanda Suryawan. Hadir, Bu. Ya, Theo. Theo, fluk panas itu sama dengan apa ya, Theo? Kemarin yang kita bahas materi kemarin. Fluk panas itu sama dengan apa? Jeremia masih sakit kah? Enggak apa-apa, ini saya contoh. Septia, Citra. Citra? Ya, Bu. Ya, Cit. Fluk panas itu sama dengan apa ya, Cit? Fluk panas sama dengan, loh, materi kemarin, Cit. Sama dengan QX bukan, Bu? Enggak, secara umum persamaannya. Kalau notasinya QX kecil, betul. Tapi fluk panas secara umum itu menunjukkan apa? Laju alir panas perluasan, bukan, Bu? Ah, pinter banget. Fluk panas itu adalah sama dengan laju alir panas persatuan luas. Maka kalau saya balik, laju alir panas itu sama dengan apa? Flux panas kali luasan. Pinter banget. Maka sekarang, kalau saya mau mencari laju alir panas di X sama dengan 0, dikaitkan dengan fluk panas, maka persamaannya menjadi bagaimana, Cid? Pinter kamu. Laju alir panas di X sama dengan 0 kan Q1 ya, Cid? Iya, Bu. Maka Q1 itu sama dengan apa? Qx, Q kecil X, fluk panas, dikalikan dengan AX. Kali AX, Qx sama dengan 0, betul tidak? Iya. Berarti Q1 ini, berarti ya ini besarnya adalah sama dengan Qx kali AX, Dx sama dengan 0, ya kan? Berarti sama dengan apa? Qx kita kan ini, K kali T1 min T2 per Lx kali AX. Ini adalah besarnya laju alir panas masuk atau di X sama dengan 0. Sekarang kalau kita diminta untuk mencari laju alir panas yang keluar di X sama dengan Lx, ya mestinya sama. Karena, atau kita buktikan, kalau di X sama dengan Lx, Gx pada X sama dengan Lx itu kan sama dengan Q2 ya. Q2 itu ya mestinya fluk panas. Jangan dilupakan, kalau materinya sudah sampai sini, karena kemarin kan sudah saya bilang, notasi fluk panas, laju alir panas, kalau kita membahas perpindahan panas ya akan dipakai terus, kan saya bilang gitu. Jangan dilupakan. Nah, besarnya sama dengan apa? Kita kan K kali T1 min T2 per Lx kali AX. Kesimpulannya apa? Ya betul, dari hukum fluk panas tadi, neraca panas makroskopis didapat Q1 sama dengan Q2. Artinya bahwa laju alir panas kita adalah tetap dimanapun letak X-nya. Karena sudah kita buktikan. Baik, materi kita yang perpindahan panas di slab sudah selesai. Sekarang kita masuk ke perpindahan panas kita yang di silinder. Apakah sampai di sini ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita masuk ke silinder. Ini stop share ya.